wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi ya. Ada sebuah kisah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermimpi. Karena mimpinya beliau adalah wahyu, maka perlu diceritakan juga. Beliau bercerita katanya, "Ra'aitu fil manam," katanya. Saya bermimpi dalam sebuah tidur. Dalam sebuah riwayat beliau bukan bermimpi, tapi katanya memang benar-benar mi'raj. Jadi begini, beliau bermimpi melihat diperlihatkan semua para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi sebelum beliau. Nabi kan kita tahu jumlahnya ada berapa. Para ulama sepakat kalau Nabi jumlahnya ada 124.000 Nabi dan Rasul. Rasulullah sudah diberitahu semua. Di antara sekian banyak diperlihatkan para Nabi, beliau ceritanya yang aneh-aneh. Ada seorang Nabi, beliau diperlihatkan yang mempunyai umat cuma sekitar 10 atau 9 orang. Wah, beliau tenang, oh ini ada nabi yang punya umatnya cuma 10 atau 9 orang. Kemudian beliau bercerita juga ada seorang nabi yang membawa umat mempunyai cuma 3 atau 4 orang. Beruntung baginda kita Nabi Muhammad SAW, umatnya sekian banyak, luar biasa. Ada lagi seorang nabi yang dilihat oleh beliau dalam mimpinya tidak punya umat sama sekali, katanya, sendirian. Fa'idan sawadun adim, katanya. Namun tiba-tiba ada segerombolan manusia tinggi besar, banyak sekali, tidak tahu datang dari mana. Beliau pikir, Rasulullah pikir, katanya umatku, katanya. Fadhonantu annahum ummati, kata Nabi. Saya pikir ini umat saya. Namun tiba-tiba ada sebuah suara yang tidak ada bentuknya dari mana datangnya, mengatakan demikian, "Ya Muhammad, hadza Musa wa qaumuh," katanya. Muhammad, ini adalah Nabi Musa dan umatnya. Jadi Rasulullah sudah diperlihatkan Nabi Musa serta kaumnya seperti apa. Suara tadi melanjutkan, "Undur ilal ufuq." Muhammad, coba kau tengok sebelah kanan. Beliau nengok sebelah kanan. Ternyata ada juga segerombolan umat banyak sekali. Lalu suara tadi memerintahkan, "Undur ilal ufuqil akhar." Coba Muhammad, kau tengok sebelah kiri. Kata suara tadi, beliau Rasulullah pun menengok sebelah kiri. Tiba-tiba banyak juga umat, banyak sekali. Suara tadi melanjutkan, "Hadhihi ummatuka." Inilah umatmu Muhammad. Inilah umatmu, sekian banyak. Namun wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala 'adab. Di antara sekian banyak umatmu Muhammad, kata suara tadi, hanya 70.000 orang. Sekali lagi, hanya 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa proses diadab, langsung. Enak sekali. Ketika beliau cerita seperti itu, beliau masuk di luar gaduh para sahabat Nabi. Siapa ya? Rame. Siapa ya? Enak sekali. Sebagian mengatakan jangan-jangan saya kali, para sahabat ini. Ada yang mengatakan jangan-jangan orang-orang yang sudah dari kecil sudah masuk Islam, katanya. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Terus gaduh seperti melebihi pasar, ramai sekali. Sampai Rasulullah keluar kembali dan beliau mengatakan, "Malladzi tahudun?" Ada apa sih? Kalau bahasa kita, berisik sekali, ada apa? Para sahabat mohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong jelaskan siapa yang 70.000 tadi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apakah kami tergolong atau bagaimana ya Rasulullah?" Nabi baru langsung menjelaskan selanjutnya, "Oh, demikian. Di antara umatku yang tadi hanya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang pertama, hum alladzina la yarqun."
Mereka orang yang tidak pernah meruqyah. Yang kedua, wala yastarqun, dan orang yang tidak pernah minta diruqyah. Yang ketiga, wala yatatayyarun, yang tidak pernah tatoyur, tidak pernah berkhayal, percaya kepada burumisme. Tahu tatoyur ya? Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 item ini rupanya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan jumlahnya hanya 70.000 orang. Coba sedunia ada nggak segitu 70.000, bahkan lebih kita. Tapi kok diseleksi hanya sekian orang, 70.000 yang masuk surga. Apakah kita masuk ke dalamnya? Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, semoga masuk. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimanapun berada, dalam hal ini kemudian ada satu sahabat Nabi, yaitu namanya Ukasah bin Mihsan. Siapa namanya? Ukasah bin Mihsan. Beliau angkat tangan, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum, katanya. Ya Rasul, mohon doakan hamba kepada Allah, ya Rasul. Tolong doakan saya, ya Rasul, agar Allah memasukkan saya ke dalam yang 70.000 itu, ya Rasulullah. Saya kepingin, saya ingin sekali. Kata Ukasah meringit di hadapan Rasulullah SAW. Nabi jawab, anta minhum. Ukasah, engkau masuk yang 70.000 itu. Wah, Ukasah bin Mihsan divonis oleh Nabi bahwa beliau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Luar biasa. Kemudian ada satu lagi sahabat juga, tidak perlu disebut namanya, memang tidak etis katanya. Beliau juga sama, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum, katanya. Ayyaj'alani minhum, dalam sebuah riwayat. Ya Rasul, tolong saya juga, ya Rasulullah, doakan saya agar saya masuk ke dalam yang 70.000 itu. Nabi jawab, sabakoka biha Ukasah, engkau tidak masuk karena sudah keduluan sama Ukasah. Wah, ini perlu dipertanyakan, kenapa Ukasah divonis Rasulullah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, masuk ke 70.000 tadi, namun sahabat yang kedua kok malah tidak masuk yang 70.000. Jemaah pemirsa, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya nih, 1, hindarkan ruqyah. Walaupun ruqyah diperdebatkan, ada yang boleh, katanya ada yang melarang, namun ada juga yang mengatakan boleh asal dibaca dengan kalimat-kalimat ayat Quran. Kalau yang dilarang jelas karena kalimat itu bukan ayat-ayat Quran. Yang kedua, jangan minta diruqyah. Seandainya minta diruqyah juga tadi, asal yang meruqyah itu benar-benar ahli dan dia memang ahli dalam Quran. Yang ketiga, wala yatatayyarun, jangan tatoyur. Ada kuku datang di atas rumah kita atau di plafon, pikiran kita harus ada tamu ya. Walaupun ada tamu betulan, kita tidak boleh seperti itu. Pagi-pagi sudah manasin motor, nyalain mobil, tiba-tiba ada ular lewat depannya. Jangan jadi, jangan, awas bahaya. Tidak boleh seperti itu. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, harus tawakal sepenuhnya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah cinta sangat. Demikian